Hai Aries, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading prediksi Agustus 2020 agar kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama di sini adalah energi keseluruhan kamu dan kamu mendapatkan kartu trust, percaya. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Saya menerima bahwa kata hati saya akan selalu menuntun saya kepada jalan yang benar. Jadi rasa percaya ini harus tumbuh dari dalam diri kamu dulu, mengikuti kata hati kamu, mengikuti intuisi kamu. Dan ini karena ini adalah energi keseluruhan kamu, jadi yang saya rasakan di bulan Agustus, Aries mungkin akan dipertemukan atau dihadapkan dengan energi-energi yang membuat kamu bingung, membuat kamu tidak tahu harus memilih yang mana nih yang paling bisa membawa gue ke kesuksesan. Jadi ada energi seperti itu yang saya rasakan dari Aries untuk Agustus, oke? So, kita masuk ke energi 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan energi Pluto dengan kata kunci transformasi, The Devil, dan Prince of Wands. Ini yang saya rasakan nih, kamu mungkin kamu banyak melakukan sesuatu atau banyak memulai suatu proyek, suatu pekerjaan, suatu hal, apapun itu dalam bentuk apapun, bisa pekerjaan, bisa percintaan, tapi yang saya rasakan tuh ada banyak sekali hal-hal yang kamu mulai, hal-hal yang kamu lakukan, tapi hanya panas di awalnya aja, hanya panas di permulaannya aja. Sehingga di sini dengan keluarnya kartu transformasi yang bersama-sama dengan The Devil, ini memang kayak Aries harus bisa merubah hal tersebut. Jadi Prince of Wands ini kan energi kamu banget kan. Maksudnya ini adalah suitnya api, elemen api. Aries adalah salah satu zodiak yang berelemen api. Dan Prince of Wands adalah dari Prince atau Knight, Queen, dan King. Ini adalah energi yang paling tidak stabil. Dalam arti memulai sesuatu yang baru, terus beralih ke sesuatu yang lain. Atau memulai sesuatu yang baru terus capek, bosen. Enggak, gue gak mau nyelesain. Udah, cukup udah, gue gak mau tahu lagi soal hal tersebut. Jadi ada energi di sini mungkin tanpa kamu sadari, banyak hal yang memang kamu awali, yang memang kamu lakukan, tapi hanya panas di depannya aja, hanya bersemangat di awalnya aja, tapi tidak sampai selesai kamu lakukannya. Itu yang paling kuat yang saya rasakan. Jadi ini bisa apa aja. Misalnya pekerjaan, kamu ingin keluar dari tempat kerja kamu, terus kamu ingin berwirausaha. Kamu udah mulai nih usaha kamu udah menjadi businessman atau businesswoman. Tapi mungkin karena dihadapkan dengan satu COVID, tapi juga dihadapkan dengan misalnya kamu kesulitan mendapat pelanggan, kesulitan menjual produk atau jasa kamu, akhirnya kamu udah deh, tutup aja dulu deh usaha ini, gue coba yang lain dulu, atau gue berusaha jualan hal lain dulu, atau gue balik lagi deh kerja di perkantoran atau apapun itu. Jadi di sini yang saya rasakan, kita gini, sebagai manusia, kalau kita olahraga, ini saya kasih contoh, kalau kita olahraga, kita tidak disarankan untuk berhenti pada saat kita capek. Justru pada saat kita capek, kita harus lebih menggenjot diri kita agar supaya benar-benar capeknya udah mentok gitu loh, udah pol. Jadi dari hal tersebut, dari situ justru kita bisa mendapatkan otot yang lebih kuat, otot yang lebih besar, atau benar-benar menghabiskan energi kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita
Begitu juga dalam hidup, kalau misalnya kita kepentok oleh masalah, oleh kendala, bukan berarti kita berhenti, tapi justru kita harus bisa menerobos kendala tersebut kan. Justru harus kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, karena disitulah energi pendewasaan kita bisa terbuka, terbongkar. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi di sini yang saya rasakan, mungkin tanpa kamu sadari, kamu memulai sesuatu yang baru, tapi cuma karena kepentok sesuatu, terkendala sesuatu, kamu berbalik arah atau beralih kepada hal yang lain. Sehingga di sini keluarlah energi transformasi karena adanya the devil ini, which is itu, the devil itu yang saya rasakan, dimana ada banyak proyek yang kamu mulai tapi tidak kamu selesaikan, atau penyelesaiannya tuh nggak pola, nggak maksimal, bisa dibilang gitu. Dan di sini dengan adanya energi trust atau rasa percaya kepada kata hati kamu sendiri, kepada intuisi kamu sendiri, ini kayak kamu diminta untuk bisa memilih dulu yang terbaik, yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu fokuskan, yang ingin kamu seriusin tuh yang mana gitu loh. Jadi bisa jadi dalam hal percintaan, misalnya kamu mendekati 2-3 orang sekaligus dalam satu waktu. Ini misalnya kamu single, kamu mendekati beberapa orang sekaligus, kamu pengen tahu nih yang mana yang terbaik untuk kamu. Tapi dari 2-3 orang tersebut, kamu nggak mendekati mereka dengan mendalami karakteristik mereka gitu loh. Kamu cuma lihat luarnya aja. Secara penampilan si A oke, si B kurang oke, si C enggak lah, bukan tipe gue. Atau secara pekerjaan si A oke banget, si B ya bisa lah, berpotensi lah, si C enggak deh, gue enggak gue banget gitu loh. Jadi itu kan cuma surface level kan, cuma hal-hal yang kelihatan di mata kamu aja kan, yang enggak mendalami gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan adalah dengan adanya energi Pluto, ini kan energi yang depth, yang dalam, energi yang tidak ada habisnya, kekuatan yang harus kamu gali dari dalam diri kamu untuk supaya bisa kamu gunakan di kehidupan kamu gitu loh. Jadi memang di sini pesannya yang saya rasakan nih, ini entah kamu rasakan atau enggak, tapi yang saya rasakan adalah kamu harus hati-hati dengan kata hati, bukan dengan kata hati kamu, tapi kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu lihat di luarnya aja. Jangan sampai itu membuat kamu jadi pengen gue kejar itu orang karena dia cantik banget, cakep banget gitu loh. Itu kan hanya luarnya aja. Ternyata dalamnya si C yang jauh lebih beautiful, lebih handsome. Internalnya si C ternyata jauh lebih cocok buat kamu. Jadi karena kamu kesulitan atau kamu tidak ingin mendalami karakter masing-masing orang tersebut, yang kamu lihat hanya luarnya aja, dan akhirnya ternyata setelah pacaran 1-2 bulan kamu merasa, si A gak cocok nih sama gue, orangnya ABCD, gak ada cinta-cintanya sama gue, gak ada kasih sayangnya sama gue. Akhirnya kamu melepaskan diri, akhirnya kamu beralih kepada hal lain. Jadi itu yang saya rasakan tuh seperti itu. Karena di awalnya mungkin kamu kurang riset, kamu kurang research, kamu kurang mendalami karakter masing-masing orang tersebut, atau mungkin bisnis tersebut, atau mungkin pekerjaan tersebut. Akhirnya hanya 1-2-3 bulan kamu merasa bosan, kamu merasa gak cocok dengan hal tersebut. Jadi itu yang merupakan energi keseluruhan tuh kira-kira seperti itu. Kamu harus percaya dulu nih dengan kata hati kamu, dengan intuisi kamu. Bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan research, meriset, mencari tahu sampai ke dalam-dalamnya yang mana yang paling cocok buat kamu, yang mana yang harus kamu seriusin. Jadi itulah yang bisa membantu kamu merubah cara pandang kamu dan juga melepaskan diri dari energi the devil ini. Karena ini kan energi yang membelenggu. Kamu mungkin sekarang merasa
kok apa yang gue mulai nggak ada yang bisa selesai ya, kok apa yang gue kejar nggak ada yang bisa kesampaian ya. Tapi sebenarnya berhentilah untuk melihat ke dunia luar kamu, tapi justru lihatlah ke dalam diri kamu. Makanya di sini ada kata kunci my inner voice, suara dari dalam diri saya, kata hati saya, intuisi saya. Gunakan hal tersebut dari dalam diri kamu agar supaya kamu bisa memilih yang terbaik dan serius melakukannya, mengerjakannya, agar supaya tujuan kamu bisa tercapai gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu berikutnya. Ini bisa berhubungan dengan energi sebelumnya tapi bisa juga berdiri sendiri. Kamu mendapatkan many paths, the star, dan Prince of Pentacles. So, kita kesini dulu. Many paths. Ini adalah jalan yang banyak. Ya kan? Balik lagi. Kamu kebingungan memilih jalan yang mana nih. Atau kebingungan memilih orang yang mana nih. Gitu loh. Karena sepertinya di sini yang saya rasakan karena adanya the star. Itu kamu tuh kayak ngelihat the shiny thing. Jadi, oh ini dia nih yang paling bersinar yang ini. Yang ini deh yang gue pilih. Tapi ngelihat ke kanan ada lagi nih yang bersinar yang lain. Coba deh gue kejar dulu yang kanan. Jadi nggak fokus ke satu tujuan atau nggak fokus ke satu titik gitu loh. Jadi bener-bener yang kamu harapkan, inginkan tuh terpecah belah kan. Akhirnya fokus kamu juga jadi berantakan. Nggak ada yang kamu seriusin gitu loh. Jadi itu yang paling kuat yang saya rasakan di Agustus untuk kamu. Dan kenapa saya bilang shiny thing, sesuatu yang bersinar, ini karena adanya the star. Jadi the star adalah energi yang merupakan hopes and wishes kita, harapan dan keinginan kita. Jadi pastikan dulu kamu mengenali harapan dan keinginan kamu. Dan jangan sampai kamu beralih atau apa namanya sih? Bukan beralih, tapi kayak jangan sampai kamu memecah belah pikiran kamu, perasaan kamu, fokus kamu kepada hal-hal yang pada dasarnya tuh bukan merupakan harapan dan keinginan kamu. Jadi carilah bintang yang paling bersinar, yang paling menyenangkan hati kamu gitu loh. Apapun itu. Jadi misalnya kamu dihadapkan oleh 2-3 pekerjaan, gali masing-masing dari pekerjaan tersebut, dari bisnis tersebut, dari orang-orang tersebut, gali mereka masing-masing dan temukan bintangnya di salah satu mereka itu. Jadi temukan harapan dan mimpi kamu yang menurut kamu paling bisa tercapai dengan pekerjaan tersebut, dengan bisnis tersebut, dengan orang tersebut. Jadi di sini yang saya rasakan dengan adanya energi banyak jalan, many paths, ini kan banyak jalan. Jangan sampai kamu kebingungan sendiri, jangan sampai kamu ya jadi terpecah-pecah gitu loh. Karena balik lagi kan my inner voice, kata hati saya, si intuisi saya akan mengantarkan saya kepada jalan yang terbaik, kepada bisnis, pekerjaan, orang yang terbaik. Jadi di sini benar-benar kata kuncinya adalah kamu harus bisa menelaah satu persatu hal-hal yang ingin kamu fokuskan. Jadi Prince of Wands ini yang tadi saya bilang kan, meskipun ini memang energi kamu sendiri, tapi ini adalah energi yang paling tidak stabil karena posisinya masih Knight. Sedangkan Queen dan King ini itu adalah energi yang paling stabil, yang paling tahu apa yang dia mau gitu loh. Jadi di sini Aries harus hati-hati, terutama di Agustus ini kamu mungkin akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, dengan banyak pilihan yang hanya clouding your judgment gitu loh. Jadi hanya akan membuat kamu jadi kebingungan, jadi nggak tahu harus milih yang mana, nggak tahu harus memutuskan yang mana gitu loh. Jadi lakukan riset, lakukan pendalaman atas hal-hal tersebut, oke? Kartu terakhir di sini Prince of Pentacles, ini yang saya rasakan adalah orang lain atau mungkin diri kamu sendiri apabila kamu berhasil
merubah, mentransformasi diri kamu dan melepaskan diri dari energi the devil ini. Ini mungkin bisa jadi adalah diri kamu sendiri. Tapi kalau misalnya kamu masih terbelenggu dengan energi transformasi dan the devil, tentunya bisa jadi juga ini adalah orang lain yang akan membantu kamu untuk bisa maju jalan perlahan-lahan, maju jalan satu demi satu, terstruktur, dan nggak lagi terpecah-pecah gitu loh. Jadi ini kan beda sekali kan, beda energi banget kan. Yang satu api, yang satu tanah. Dimana tanah itu adalah energi yang hati-hati, yang pelan-pelan, yang benar-benar step by step gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan memang kemungkinan adalah orang lain yang akan membantu kamu. Jadi coba, kalau misalnya yang tadi saya bilang, saya kasih contoh, mungkin kamu lagi terkendala dengan dihadapkan dengan pilihan 2-3 orang untuk kamu jadikan pasangan. Coba gali seseorang yang punya energi tanah yang cukup kuat. Apakah dia bisa mengantarkan kamu mengambil bintang kamu, mengantarkan kamu ke kesuksesan kamu. Jadi di sini yang saya harap sih kamu berhasil melepaskan diri dari energi the devil dan merubah diri kamu supaya tidak lagi seperti ini, dan akhirnya kamu bisa menjalankan sesuatu step by step, terstruktur dan fokus kepada satu tujuan. Nggak lagi terpecah belah fokusnya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi terakhir. Ini adalah Three of Pentacles dan ini merupakan saran untuk kamu. Ini adalah energi yang membangun kan, energi yang bekerja sama dengan orang lain untuk membangun sesuatu. Jadi balik lagi, makanya tadi saya bilang Prince of Pentacles ini kemungkinan juga bisa orang lain. Dimana kamu akhirnya diminta untuk bisa berkolaborasi, membangun sesuatu untuk kebahagiaan kamu sendiri juga. Jadi Three of Pentacles sebagai saran, coba dilihat orang-orang di sekitar kamu yang mana yang kira-kira bisa membantu kamu lebih percaya kepada intuisi kamu dan bisa membantu kamu untuk membangun harapan kamu, mimpi kamu. Karena balik lagi kan, ini adalah harapan dan mimpi kita, keinginan kita. Jadi kalau kamu merasa kesulitan dengan banyaknya pilihan, mungkin kamu bisa mencari masukan dari orang-orang sekitar kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada energi kolaborasi yang disarankan untuk kamu lakukan di Agustus ini. Oke? So Aries, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.